Banyak orang saling memperdebatkan hal ini di sepanjang sejarah, dan ada beberapa dari mereka yang memberikan afirmasi dengan yakin bahwa hanya 144.000 orang saja yang akan hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Petualangan kita kali ini masuk kepada kitab Wahyu, yaitu sampai pada pasal yang ke-7. Dan di sini kita akan belajar mengenai hari-hari akhir. Guru kita, Pak Yohanes, akan memberikan komentar dari pasal ini dengan tema 144.000. Saudara, siapakah orang-orang yang muncul dalam masa kesukaran besar ini? Dari manakah mereka berasal? Siapakah mereka yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah? Apakah ini merupakan jumlah dari orang-orang yang diselamatkan? Mari kita cari tahu bersama. Shalom saudara, kita bersyukur diberi kesempatan kita belajar kembali firman Tuhan secara khusus melalui Wahyu pasal yang ke-7. Saudara, sebagaimana Anda ketahui bersama bahwa kitab Wahyu merupakan sebuah kitab yang penuh dengan keseruan, dengan segala penglihatan yang luar biasa, yang berbicara mengenai eskatologi, mengenai akhir zaman, dan banyak dari kita telah mendengar tentang angka 144.000. Jadi mari kita mencoba untuk memahami apa yang terjadi di sini. Nah, kita perlu mengingat bahwa dalam pasal 6 kita telah berbicara mengenai 7 meterai. Hanya 6 dari meterai-meterai tersebut yang kita bahas sejauh ini, dan di sini ya kita akan melihat dalam tanda kurung gitu ya, sebagai meterai yang terakhir itu dibuka. Oleh karena itu dalam bagian yang bertanda kurung ini ya kita akan melihat tentang penglihatan Yohanes yang luar biasa yang dalam terjemahan baru dituliskan seperti ini. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, mari kita mencermati beberapa detail yang menarik di sini. Firman Tuhan berbicara mengenai 4 malaikat yang ada di 4 penjuru bumi. Dan mereka diberitahu untuk tidak merusakkan segala sesuatu yang ada di bumi dan di laut, sampai semua meterai dibubuhkan pada dahi setiap mereka yang merupakan hamba Allah. Nah, penting sekali bagi kita tidak terlalu jauh dalam memahami simbol-simbol ini, karena angka 4 adalah angka yang mempresentasikan bumi atau planet kita. Dan secara literal tidak berarti bahwa ada 4 penjuru bumi. Ini merupakan referensi dari dunia. Allah dalam hal ini sedang mempersiapkan penghakimannya atas seluruh bumi. Dan hal ini tidak boleh terjadi sampai meterai dibubuhkan pada dahi setiap pelayan Allah. Dan angka yang ada di sini adalah 144.000. Ini maksudnya apa ya? Angka ini berasal dari suku-suku Israel
Dan firman Tuhan di sini juga akan menuliskan angka 12.000 dari masing-masing suku, yaitu suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Sibulon, Yusuf, dan Benyamin. Jadi 12.000 dari masing-masing suku ini jika dijumlahkan menjadi 144.000. Kalau bingung silakan dikalikan pakai kalkulator ya. Ya, mari kita perhatikan di sini bahwa angka 12 merupakan angka yang sangat penting dalam realita Alkitabiah. Biasanya, saudara, gagasan dari angka 12 ini melibatkan angka 3 yang merupakan referensi dari Allah dan 4 yang merupakan referensi dari dunia. 3 dikalikan 4 sama dengan berapa? 12. Ya, jadi hal ini berkaitan dengan campur tangan Allah di dunia, tindakan Allah. Dan di sini kita melihat adanya 12.000 dari masing-masing suku tanpa menyebutkan suku Dan. Nah, ini kan. Baiklah. Jadi mari kita sisihkan dulu penglihatan dari 12 suku ini. Dan kita akan melihat sekarang apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudaraku, mari kita memperhatikan hal ini. Bahwa kita mendapatkan dua penglihatan di sini yang saling berdampingan. Yang pertama adalah 144.000 yang berasal dari 12.000 dari masing-masing suku Israel. Kemudian ada sejumlah banyak orang yang berpakaian putih. Para ahli yang mempelajari kitab Wahyu ini memiliki pendapat yang berbeda di sini. Gagasan utama dalam firman Tuhan ini adalah mengenai kesusahan besar. Referensi dari masa di mana gereja Tuhan mengalami kesusahan. Orang-orang yang dikenal dengan preteris yang memahami bahwa bagian ini berbicara mengenai penderitaan gereja pada waktu itu, ya. Kita perlu mencoba untuk memahami di sini alasan mengapa mereka itu berpikir seperti itu. Karena memang benar bahwa pada saat itu gereja dianiaya dan bahwa mereka menderita di bawah pemerintahan Romawi. Dan oleh sebab itu, gagasan mengenai mereka yang menderita dan yang diterima Allah ini akan sangat masuk akal. Namun, ya, banyak kan ya dari para ahli berpikir bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah referensi dari masa yang akan datang.
Namun ada pendapat berbeda dalam dua bagian ini mengenai apa arti sesungguhnya dari hal ini. Ada yang berpikir bahwa 144.000 adalah referensi dari orang-orang yang termasuk Israel secara literal. Ini berarti bahwa pada saat itu ketika kesusahan besar terjadi, ketika Israel akan dianiaya, dan ini merupakan referensi dari mereka yang dimeteraikan kepada 144.000 orang Yahudi yang akan dianiaya secara drastis dalam masa kesukaran. Masa kesukaran yang hebat ini, sebagaimana yang kita bisa ingat bersama, dipahami sebagai sesuatu yang akan datang di kemudian hari nantinya. Kebanyakan dari para penerjemah yang merupakan golongan premilenialis mempertahankan pendapat bahwa kesukaran ini akan ada di dalam yang kita bisa sebut sebagai Minggu Daniel. Minggu ke-70 dari Daniel. Jadi ini akan terjadi pada masa ini. Setengah jalan dari minggu itu sekitar 3,5 tahun kemudian. Dan Antikristus akan datang dan mulai menganiaya Israel. Dan kesukaran tersebut akan menimpa seluruh bumi. Namun demikian beberapa ahli memahami bahwa ini bukanlah kelompok secara literal. Karena di sini akan melihat 12.000 sampai jumlahnya mencapai 144.000 jika total. Jadi ini gak mungkin merupakan sebuah referensi literal. Dan ada beberapa orang yang berpendapat bahwa referensi ini adalah referensi atas Israel secara keseluruhan. Nah, kumpulan orang yang sebegitu banyak yang berpakaian putih ini merupakan sebuah referensi dari bangsa bukan Yahudi yang dalam masa kesukaran ini akan menjadi percaya dan menderita oleh karena hal ini. Dan mereka akan tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itu, mereka akan menjadi kelompok kedua yang menderita kesukaran ini. Namun demikian, saudara, beberapa penterjemah memahami bahwa hal ini mungkin merupakan sebuah referensi dari kesukaran besar yang kita semua alami setiap hari di dalam kehidupan kita. Jadi mereka percaya bahwa ini bukanlah sebuah referensi tentang sesuatu yang perlu terjadi di masa depan. Namun demikian kebanyakan dari para ahli, dan kita harus setuju dengan hal ini, percaya bahwa kesukaran ini merupakan sebuah referensi dari kesukaran yang spesifik yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu di masa yang akan datang. Jadi perbedaan utama yang kita bisa lihat di sini adalah ketika kita berpikir mengenai bagian ini, khususnya jika kita memperhatikan cara penulisan dari kebanyakan literatur apokalip. Beberapa orang memahami bahwa bagian pertama ini jelas merupakan bagian kedua. Dan apa artinya? Ini berarti bahwa ketika bagian pertama yang berbicara mengenai 144.000 dari suku Israel tidak boleh dipahami secara literal. Ini akan menjadi referensi dari jumlah keseluruhan dari orang-orang yang ditebus. Nah, mengapa kemudian dalam bagian ini disebutkan tentang Israel dan suku-suku ini? Karena ini merupakan sebuah simbol yang digunakan, namun referensi akhir di sini adalah umat Allah secara umum. Oleh sebab itu, bagian pertama ini berbicara mengenai hal yang sama seperti bagian kedua yang menyebutkan sejumlah besar orang yang berpakaian putih, namun hanya menggunakan format yang berbeda, seakan-akan menceritakan kembali sebuah cerita dengan sebuah metafora untuk menyebutkan mereka yang akan dianiaya dalam kesukaran besar ini. Namun demikian saudara, ini hanyalah pendapat kita saja kesukaran yang masih akan datang. Ini kan pendapat kita. Sangatlah mungkin bahwa ini akan mempengaruhi baik itu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Atau bahkan mempengaruhi gereja Kristus secara keseluruhan. Namun kebenaran yang utama yang kita bisa temukan dalam bagian ini adalah bahwa ketidakadilan tidak pernah diabaikan oleh Allah. Dan oleh sebab itu Allah akan menyatakan penghakimannya atas mereka yang jahat, yang menganiaya gereja, dan mereka yang menderita diminjil, yang menderita secara tidak adil, yang dianiaya, jelas akan diberikan penghargaan dan diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu, jauh dari penafsiran yang salah dari 144.000
yang terdapat dalam kitab Wahyu ini, sebagaimana yang bisa kita lihat dari pasal 7 ini, akan menyatakan dengan jelas kata-kata yang akan mengisi hati kita dengan sukacita, dengan pengharapan, dan dengan pujian. Amin. Pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat dan kuasa, dan kekuatan bagi Allah kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Wahyu pasal yang ke-7 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema 144.000. Baik, sekarang kita akan melanjutkan sesi kita dalam bagian tanya-jawab dari Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Pak Yohanes, kalau kita perhatikan di bagian awal tadi kita melihat bahwa ada angin yang dihembuskan dari satu sisi ke sisi lainnya. Angin apakah yang ditahan oleh para malaikat itu? Supaya angin tersebut tidak melanda bumi. Apa yang terjadi dalam bagian ini, Pak? Iya, Pak Oti ya. Ada beberapa orang ketika membaca tentang angin, khususnya karena dalam bahasa Yunani hal ini memiliki arti yang sama dengan Roh Kudus, mereka berpikir ini merupakan sebuah referensi dari sesuatu yang berkaitan dengan para malaikat. Namun sepertinya arti sesungguhnya dari hal ini memang adalah angin ya. Namun pada saat yang bersamaan, referensi ini adalah sebuah simbol, dan simbol ini berkaitan dengan angin yang akan membawa kehancuran atas seluruh bumi, dan hasilnya adalah penghakiman ilahi. Dan hal ini juga diasosiasikan dengan meterai yang dibuka dalam pasal 6. Dan setelah ini, kita akan melihat daftar dari suku-suku Israel. Namun sepertinya kurang komplit di sini. Karena saya tidak melihat ada suku Dan dan Efraim disebutkan. Mengapa demikian, Pak Yohanes? Ya, kita perlu memperhatikan dan melihat apa yang terjadi di sini. Mari kita ingat kembali bahwa dari 12 suku ini, salah satu yang terpenting yaitu Efraim. Tidak disebutkan di sini. Mengapa? Karena Efraim di sini direferensikan dengan Yusuf. Ketika kita mencermati ayat 8 dikatakan 12.000 dari suku Zebulon dan 12.000 dari suku Yusuf. Karena Manasye adalah salah satu anak Yusuf dan namanya disebutkan pada ayat 6. Maka referensi dari Efraim jelas adalah dalam sisi ini, Yusuf dalam ayat 8. Dan ketika tanah tersebut dibagikan kepada 12 suku, Lewi tidak mendapatkan bagian. Sementara Manasye dan Efraim, dua anak Yusuf, menggenapi ke-12 suku ini. Jadi sekarang karena kita memiliki semua suku yang direpresentasikan di sini, termasuk Lewi, maka salah satunya harus disisihkan. Suku yang tidak disebutkan di sini adalah Dan. Dan gitu ya. Sulit sekali bagi kita menentukan penghakimannya karena alasan ini ya. Namun biasanya kita mengingat bahwa ada masalah yang sangat serius yang dilakukan oleh Dan yang berkaitan dengan apa? Perzinahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 18. Bisa jadi asosiasi yang berkaitan dengan suku dan inilah yang menjadi alasan mengapa Dan tidak ada dalam daftar ini. Sekarang mari kita kembali kepada tema kita, yaitu 144.000 yang muncul dalam pasal yang ke-7 kitab Wahyu ini. Apakah benar Pak Yohanes bahwa ini merupakan jumlah keseluruhan dari orang-orang yang diselamatkan? Sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab bahwa banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Apakah ini mungkin Pak Yohanes? Ya, angka 144.000 sebagaimana yang telah kita bicarakan ya. Banyak orang saling memperdebatkan hal ini sepanjang sejarah dan ada beberapa dari mereka yang memberikan afirmasi dengan yakin bahwa hanya 144.000 orang saja yang akan hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Keyakinan ini tidak benar sebenarnya. Mengapa? Karena jelas sekali dalam konteks ini bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ada dalam kesukaran besar. Dan bersamaan dengan ini mungkin sekali bahwa 144.000 ini merupakan sebuah angka simbolis. Angka yang sangat besar yang merupakan hasil dari 12 kali 12 kali 1000.
kemungkinannya sangat kecil untuk mengatakan bahwa angka inilah angka secara literal. Dan bersama dengan ini juga, penting sekali kita garis bawahi bahwa pada zaman dulu, ketika populasi orang sangat sedikit, 144.000 dianggap sebagai sebuah angka yang besar. Sementara sekarang, ya ini merupakan jumlah penduduk yang normal dari sebuah kota yang ada katakanlah di dunia ini. Jadi kebenarannya adalah bahwa jangan ada seorang pun yang beranggapan bahwa ini merupakan jumlah keseluruhan dari orang-orang yang akan diselamatkan. Selanjutnya, mari kita bicara mengenai kesukaran. Tadi disebutkan bahwa kesukaran ini merupakan sesuatu yang khusus yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengapa demikian, Pak Yohanes? Ya, kebenarannya adalah bahwa para ahli ini memiliki gagasan yang berbeda-beda, begitu Poti. Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, ada orang-orang yang berpikir bahwa kesukaran ini bukan merupakan masa yang spesifik. Namun ini senantiasa konstan dalam sejarah gereja. Sampai pada masa tertentu, memang benar bahwa kesukaran ini telah menandai kekristenan. Namun juga kita melihat pada pasal eskatologis sebagaimana yang tertulis dalam Injil Sinoptik, seperti misalnya Lukas 21, Markus 13, dan Matius 24, semua bagian ini berbicara mengenai kesukaran seperti yang belum pernah terjadi di bumi. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah referensi yang bukan merupakan kesusahan, tetapi pencobaan hebat, sebagaimana disebutkan dalam ayat 14. Inilah mengapa hal ini lebih masuk akal daripada mengenai gereja yang senantiasa mengalami masalah, di mana banyak orang di seluruh penjuru bumi mengalami masa-masa yang sulit ini. Namun sepertinya bahwa masa akhir dalam sejarah ini akan lebih dahsyat yang akan mempengaruhi semua umat Allah. Jadi sekarang perbedaan utamanya menurut pendapat saya adalah bahwa beberapa orang berpikir gereja akan mengalami pencobaan, namun yang lain tidak. Saya memiliki kesan bahwa ada kesempatan besar bagi gereja untuk menghadapi realita ini. Baiklah, kita kembali lagi kepada suku-suku Israel. Hal ini membuat saya sedikit khawatir. Apakah ini merupakan sesuatu yang harus diinterpretasikan secara literal? Ataukah ini hanya merupakan simbol yang mempresentasikan masing-masing suku, Pak Yohanes? Ya, banyak orang yang akan setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa angka ini yang melibatkan suku-suku 12.000 bukanlah sebuah angka yang literal. Namun ada juga kelompok kecil yang berpendapat bahwa suku-suku ini haruslah dipahami secara literal. Ini hanyalah sebuah kemungkinan saja. Namun ada beberapa hal yang sulit yang akan membuat kita berpikir mengenai hal ini. Apakah mungkin untuk kita menemukan suku-suku ini lagi setelah suku-suku ini terhilang sejak masa bangsa Asyur? Khususnya 10 suku dari kerajaan utara. Bagaimana pembagian suku-suku ini akan terjadi jika suku Dan itu sendiri tidak disebutkan di sini? Jadi kemungkinan besar dan tidak bisa diragukan lagi bahwa Allah memiliki rencana bagi Israel di masa yang akan datang. Namun ini bukan sebuah kemungkinan besar dan dalam pendapat saya juga referensi ini merupakan referensi literal. Sepertinya ini merupakan bahasa kiasan yang berkaitan dengan jumlah orang yang dipilih untuk mengalami kesusahan besar. Pertanyaan berikutnya Pak Yohanes mengenai kesusahan besar. Apakah Pak Yohanes juga bisa menjelaskan lebih lagi kepada kita mengenai detail-detail yang ada dalam bagian ini? Ya, saya harap pendengar yang mengikuti program ini tidak begitu menderita dan kesulitan dengan penjelasan yang saya berikan yang sangat rumit mengenai hal ini. Namun apa yang terjadi dalam bagian ini adalah sebagai berikut Kita nggak bisa yakin sepenuhnya masalah besar bagi orang-orang yang mempelajari eskatologi adalah bahwa kesukaran ini akan terjadi selama 7 tahun. Dan hal ini akan terjadi tepat sebelum milenium. Waktu 7 tahun ini adalah waktu dari minggu terakhir yang terdapat dalam kitab Daniel. Dan orang-orang yang berpikir seperti ini masih akan membagi lagi hal ini Mereka memahami bahwa
mungkin pencobaan ini akan berlangsung selama 7 tahun atau mungkin separuh dari waktu ini. Nah, mereka percaya bahwa Antikristus akan dinyatakan, ia akan membuat sekutu dengan Israel dan kemudian mengkhianati persekutuan ini dan kemudian mulai menganiaya orang-orang Israel. Setiap orang dari mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi masa kesukaran yang besar ini akan terjadi yang menimpa umat Allah dalam masa sulit ini. Mungkin sekali bahwa kebanyakan dari hal-hal ini adalah benar, namun juga mungkin bahwa masa pencobaan ini lebih dari 7 tahun, karena 7 berdasarkan bahasa Apokalips sering sekali memiliki arti kuantitas, berbeda dari apa yang kita bayangkan. Jadi masa pencobaan akan menjadi sebuah masa kesukaran yang luar biasa, yang akan mempengaruhi setiap orang yang membela nama Kristus dalam masa perlawanan dari Antikristus. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Dan sekarang kita akan bersiap-siap karena kita akan sampai kepada kesimpulan akhir dari Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Kitab Wahyu pasal 7. Kita telah berbicara mengenai 144.000. Anda berkata bahwa 144.000 dari 12 suku Israel dan sekumpulan banyak orang mengenakan pakaian putih. Dan kedua mereka sama-sama disebutkan di pasal ini yang memberitahu kita tentang masa yang akan datang. Masa kesusahan besar yang akan menimpa umat Allah. Ya, terkadang kita menjadi takut dan khawatir dan hanya berpikir tentang ini. Apakah saya akan melewati realita ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen sejati tidak perlu khawatir terlalu banyak atas pencobaan ini. Karena Allah akan memberikan kepada kita kemenangan dan keselamatan yang kekal. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.